bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema IPK atau rujukan moral? Untuk menangani masalah itu, saya kan di sini kan baru. Jadi pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan di sekolah yang lama, yang itu memang baik dan sesuai dengan aturan dan SOP yang ada, itu akan saya terapkan di sini. Salah satu contohnya adalah penerapan tentang kedisiplinan siswa, kedisiplinan guru. Jadi dari mengambil keputusan itu kita sampaikan bahwa ternyata kita di dalam kegiatan atau pembelajaran ataupun di dalam keluarga sekolah itu harus menerapkan salah satunya adalah kedisiplinan, baik itu untuk guru maupun untuk murid. Karena apa? Kalau kita tidak disiplin, misalnya mungkin kegiatan-kegiatan kita itu akan mengalami kendala. Salah satu contoh tentang penerapan disiplin adalah kesepakatan bersama, baik itu dari guru, kemudian dari siswa dengan orang tua. Jadi guru, siswa, orang tua itu harus bekerja sama atau kolaborasi, bersinergi dalam mengambil keputusan. Nah, apabila di antara keputusan-keputusan itu nanti ada yang bertentangan atau mungkin ada di antara mereka ada yang tidak terima atau mungkin kurang berkenan, maka kita musyawarahkan, kita ambil kesepakatan bersama agar keputusan itu sesuai dengan norma-norma yang berlaku dan disepakati. Apabila disepakati, maka kita masukkan dalam rapat sekolah dan itu akan menjadi keputusan kita bersama dan kita akan menyepakati dan dilaksanakan secara bersama-sama. Oke, baik Pak. Jadi menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini yaitu dengan bermusyawarah ya Pak. Ya. Baik. Nah, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan selama ini seperti contoh penerapan disiplin itu, yang pertama kita lakukan dulu semacam boleh dikata sosialisasi dengan teman-teman, kemudian dengan orang tua, kemudian dengan murid kita, apa-apa yang kesepakatan yang harus kita sepakati bersama untuk apa? Untuk demi kemajuan sekolah kita ini. Setelah kita sepakati, maka dari kesepakatan itu akan kita tuangkan dalam peraturan sekolah, bisa nanti didukung oleh misi sekolah agar supaya apa? Yang kita sepakati tadi bisa dilaksanakan secara bersama-sama agar apa nantinya aturan itu yang kita buat itu tidak menjadi permasalahan di kemudian hari untuk kita bersama. Karena apa? Kesepakatan yang kita buat bersama berarti harus kita lakukan bersama-sama. Baik Pak. Nah, selanjutnya Pak, ada tidak sih tantangan dalam Bapak mengambil keputusan ini? Ada. Salah satunya adalah apabila keputusan yang kita ambil itu kadang-kadang tidak sesuai dengan pikiran orang lain atau teman-teman yang lain. Nah, bagaimana caranya? Kita berikan pemahaman-pemahaman, tidak perlu kita ibaratnya saling menentangkan atau saling boleh dikata berpisah-pisah lah kubu-kubu ini, tetapi mari kita sama-sama apa yang kita lakukan itu demi kebaikan kita bersama, kita musyawarahkan bersama. Apabila ada sesuatu permasalahan yang mungkin tidak cocok, kita rembukkan, kita musyawarahkan. Apabila kita sudah bermusyawarah dengan sepakat, insya Allah permasalahan akan selesai dan kita carikan solusinya yang terbaik. Betul. Berarti lagi-lagi dengan bermusyawarah ya Betul, Pak. ya. Nah, selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu misalkan dalam menyelesaikan sebuah kasus nih Pak? Nah, kalau untuk penyelesaian kasus ini saya tidak punya jadwal tertentu, tetapi apabila ada kasus langsung kita tangani, terutama kasus-kasus yang ibarat emergensi itu harus cepat ditangani. Apabila saya ada di tempat hari itu harus kita tangani secepat mungkin. Karena apa? Kalau tidak cepat kita tangani, kasus-kasus itu akan merembet ke yang lain. Nah, kemudian kita diproteskan kasus-kasus yang kecil-kecil, mungkin anak itu ada yang tidak masuk dan sebagainya dulu agak terlambat, agar supaya apa? Nanti di kemudian hari tidak ada kasus-kasus yang lain. Baik Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak untuk membantu dalam pengambilan keputusan ini Pak? Saya kira ada selama ini faktor-faktor yang membantu, terutama yaitu kesadaran teman-teman, kemudian untuk bersama-sama saling bermusyawarah, bersinergi dan berkolaborasi. Utamanya adalah kita Pak, sinergisitas di antara teman-teman, terutama guru, siswa dan orang tua. Apabila ada sinergisitas, terjadilah kolaborasi. Nah, kalau sudah terjadi kolaborasi yang kuat, maka kita akan semakin kuat dan semakin kuat sekolah itu akan berjalan dengan baik. Insya Allah mungkin sekolah itu akan yang the best lah. Iya, betul Pak. Nah,
Nah Pak, nah dari semua hal yang telah disampaikan ini Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ini dalam hal ini saya? Pembelajaran yang saya petik dari pengalaman ini yang jelas teman-teman itu supaya bisa punya pikiran sadar sesuai dengan realita yang ada, kemudian bahwa kita itu sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik harus memiliki sifat profesionalitas kita agar supaya apa? Agar kita ini berjalan sesuai dengan realnya. Walaupun mungkin ada terjadi kesalahan-kesalahan, tetapi itu kan berproses. Karena apa? Kesalahan sedikit kalau kita berproses nanti akan kita jadikan cerminan kita agar supaya apa? Kita nanti melangkah lebih baik. Berarti lagi-lagi profesional ya Pak Ya, dalam menjalani sebuah profesi ini. Ya. Baik Pak, mungkin itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak atas Sama-sama. waktunya. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Selama ini Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tuntutan moral? Untuk mengetahui itu kami pertama selalu melakukan evaluasi dalam hal pembelajaran sendiri atau mungkin ada hal lain. Itu kami melakukan evaluasi, biasanya dilakukan evaluasi itu setiap per 1 semester, apa yang jadi kelemahan, apa yang jadi kelebihan. Nah, kemudian itu juga yang kami tekankan kepada rekan-rekan guru yang menjadi kelemahan itu segera bisa diatasi supaya kedepannya kelemahan itu bisa tertutupi dengan yang sudah dilakukan itu. Nah, kelebihannya kami berharap bisa ditingkatkan untuk yang identifikasi permasalahannya. Sedangkan ada beberapa poin yang mungkin ada beberapa hal. Salah satu contoh kasus mengenai pada saat rapat kenaikan kelas, guru menyampaikan bahwasanya kemampuan anaknya di bawah rata-rata. Sedangkan anak tersebut disampaikan juga memiliki kedisiplinan yang luar biasa, aktif setiap mengikuti pembelajaran, aktif hadir, kecuali sakit baru anak tersebut istilahnya tidak mengikuti pembelajaran di kelas, tapi kemampuannya kurang daripada kawan-kawan yang lain. Nah, sehingga guru tersebut menjadi dilema apa yang harus dilakukan terhadap anak tersebut. Istilahnya kalau dinaikkan kelas kemampuannya kurang dari kawan-kawan yang lain, kemudian kalau seandainya ditinggal kelas, sayang karena posisi anak tersebut memiliki kedisiplinan yang luar biasa sehingga menjadi dilema kawan-kawan, termasuk saya yang menjadi dilema. Namun akhirnya kami mencoba mencarikan solusi karena ini adalah siswa di tahap awal, masih anak, masih di kelas rendah, sehingga kami berpikir seperti ini. Untuk kelas awal mungkin yang perlu ditanamkan adalah kedisiplinannya agar nantinya anak tersebut bisa berkembang di kelas lanjutan, sedangkan kemampuannya bisa diasah oleh kawan-kawan guru di kelas atas, sehingga kesimpulannya bahwasanya anak tersebut walaupun memiliki kemampuan di bawah rata-rata kawan yang lain, tapi memiliki kedisiplinan luar biasa. Akhirnya kami menyimpulkan bahwasanya anak tersebut bisa dinaikkan dengan catatan pada saat di tingkat kelas berikutnya dia bisa mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kemampuan pembelajarannya. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama penting, sama-sama benar gitu Pak? Kalau kami di sini di 16 orang ini biasanya dalam hal mengambil keputusan selalu menekankan komunikasi atau kolektif kolegial, sehingga apapun bentuk keputusan yang diambil oleh sekolah itu merupakan satu suara daripada peserta atau warga sekolah di SDN Negeri 06 Semarang, sehingga hasil kesimpulan dari musyawarah tersebutlah yang menjadi muncul atau menjadi suara atau keputusan yang akan diambil. Sehingga walaupun dalam komunikasi dalam musyawarah tersebut mungkin ada ada perdebatan atau ada perselisihan tentang pendapat, namun pada akhirnya kesimpulannya adalah tetap suara mufakatnya itu yang diambil, sehingga keputusan yang diambil itu merupakan bukan keputusan dari kepala sekolah, bukan keputusan dari guru yang bersangkutan, atau mungkin
salah satu pihak, tapi merupakan ini keputusan bersama. Berarti dengan bermusyawarah ya Pak? Iya, betul. Baik. Nah selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak dalam menangani masalah ini tadi? Pertama, biasanya kami melakukan diskusi dengan guru yang bersangkutan. Misalkan salah satu yang kami sebutkan kasus tadi tentang siswa tadi, berdiskusi dengan guru yang bersangkutan terlebih dahulu, kemudian setelah itu mencari akar permasalahannya apa, kemudian kita coba mencari solusinya seperti apa. Setelah istilahnya dengan guru yang bersangkutan sudah ketemu akar permasalahannya, kemudian kira-kira solusinya yang akan diberikan seperti apa, kemudian baru kita mengangkat itu dengan kawan-kawan rekan-rekan guru yang lain, sehingga istilahnya ketika menyampaikan dalam musyawarah itu kita sudah mengetahui, mengidentifikasi bahwa akar permasalahannya ini, supaya kawan-kawan yang lain memahami bahwasannya oh ternyata ini akar masalahnya. Kemudian solusinya juga kita istilahnya tidak melemparkan langsung kepada kawan-kawan, artinya menyerap dulu seperti apa ketika istilahnya yang lain menyampaikan, kemudian kita sudah ada solusi yang diskusi di awal tadi itu juga kita lemparkan. Nah kemudian yang mana istilahnya yang menurut kawan-kawan di dalam forum itu yang paling pas menurut kawan-kawan, sehingga itu yang menjadi rujukan kita mengambil keputusan. Betul. Berarti lagi-lagi dengan bermusyawarah ya Bapak ya? Iya, betul. Nah selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam Bapak mengambil keputusan? Dalam tantangan banyak hal sih. Yang pertama, karena dalam banyak kepala dan pemikiran itu pasti berbeda-beda pandangan, berbeda-beda pendapat, sehingga bagaimana caranya menyatukan suara, bagaimana cara kita menyampaikan apa istilahnya memasukkan ide atau memasukkan apa yang menjadi pemikiran kita ke kawan-kawan itu yang menjadi tantangan. Sehingga kadang-kadang di dalam diskusi atau di dalam musyawarah itu selalu ada perdebatan karena untuk menyatukan suara itu. Nah hal itulah yang mungkin jadi tantangan menurut kami, karena menyatukan suara itu luar biasa rasanya karena banyak tantangan di situ, karena masing-masing memiliki kepentingan, dalam artian kepentingan menyampaikan ide-ide tadi ya, karena menurut masing-masing orang, masing-masing guru bahwa pendapatnya adalah pendapat yang paling benar. Namun alhamdulillah di sini dapat menanggalkan ego masing-masing, artinya saling menghargai pendapat masing-masing. Istilah kasarnya, walaupun itu pendapat kepala sekolah ternyata tidak diterima oleh rekan-rekan guru, ya kita selaku pemberi pendapat tadi walaupun sebagai kepala sekolah tetap dengan lapang dada menerima pandangan dari kawan-kawan guru. Ternyata pandangan dari kawan-kawan guru tadi misalkan yang menjadi keputusan bersama, nah itu yang kita ambil. Nah, jadi tantangan itu yang menurut kami kadang-kadang menjadi berat, yang menghilangkan ego masing-masing personal itu. Ya Pak, apakah Bapak memiliki jadwal gitu Pak, jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus? Biasanya kalau jadwal tertentu kita tidak memiliki jadwal tertentu, namun setiap ada yang dianggap sebagai masalah, biasanya kawan-kawan guru itu selalu menyampaikan ke kami, sehingga istilahnya selalu melakukan diskusi, walaupun ada hari-hari tertentu tempat kita untuk melakukan istilahnya meningkatkan kompetensi kita melalui diskusi-diskusi itu, namun itu hanya untuk meningkatkan pembelajaran. Sedangkan untuk penyelesaian diskusi, penyelesaian masalah biasanya kita tidak melakukan jadwal tertentu, tapi menyesuaikan dengan apa yang sudah disampaikan oleh guru. Jadi ketika guru itu datang menyampaikan bahwa Pak, kami ada permasalahan seperti ini, atau mungkin sayanya sendiri selaku kepala sekolah di sini merasa ada yang menjadi masalah menurut saya juga menyampaikan kepada kawan-kawan guru bahwa kita ada punya problem seperti ini, atau sebaliknya seperti itu, sehingga menyelesaikannya tidak terjadwal, istilahnya fleksibel sesuai dengan kondisi keadaan yang memang diperlukan. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan Pak? Biasanya sih itu sih selalu ada orang yang melakukan yang bersupport kepada kita. Kadang-kadang di dalam penyelesaian permasalahan seperti ini ternyata kita itu tidak dapat, artinya kita pending. Kemudian kadang-kadang kami berdiskusi, baik saya maupun rekan-rekan guru, kadang-kadang berdiskusi dengan kadang guru biasanya berdiskusinya dengan rekan-rekan guru sesama guru di sekolah lain. Kalau saya biasanya diskusinya dengan kawan-kawan kepala sekolah, karena kami memiliki forum di K3S. Jadi sehingga di situ tempat kami berdiskusi bagaimana mencari solusi, dan kadang-kadang juga kita ke pengawas dan juga kadang-kadang ke UPT dan pendidikan. Di situ kita melakukan diskusi untuk menemukan solusi dalam hal menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kalau ditanya ada siapa-siapa, banyak orang di dalam situ. Nah, selanjutnya Pak, pertanyaan terakhir ini. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak?
lagi-lagi mungkin karena kami di sini selalu melakukan musyawarah, artinya mengambil suatu keputusan itu dengan cara berdiskusi, bermusyawarah untuk menyimpulkan suatu keputusan. Jadi pembelajaran yang dapat kami ambil di situ adalah bagaimana cara menghargai pendapat orang, bagaimana cara saya menanggalkan ego saya walaupun saya selaku pimpinan di sekolah tersebut. Nah, pembelajaran itu yang menurut saya sangat-sangat berharga yang saya dapatkan dari langkah-langkah yang telah kami lakukan di SD Negeri Muhammadiyah Sendiri. Jadi istilahnya luar biasa pengalaman itu yang diberikan kawan-kawan kepada saya. Bagaimana cara saya harus menanggalkan ego saya, bagaimana cara saya harus menghargai pendapat orang lain, dan alhamdulillah itu berjalan. Nah, itu pembelajaran yang sangat berharga menurut saya.